Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan materi glipolisis, di mana pada video presentasi kali ini kita akan mempresentasikan materi tentang glipolisis, di mana materi ini kami mengangkat 6 rumusan masalah yang akan dijelaskan satu persatu. Untuk lebih mengetahui lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Nah, rumusan masalah yang pertama, apa sih itu glipolisis? Di mana glipolisis adalah jalur di mana glukosa di katabolisme menjadi piruvat pada langkah awal permanen energi dari molekul glukosa. Nah, energi ini ditangkap dengan mentransfernya ke ATP atau adenosin trifosfat. Reaksi dalam glipolisis mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul piruvat dengan hasil bersih 2 molekul ATP atau adenosin trifosfat. Nah, rumusan masalah yang kedua yaitu tahapan glipolisis. Tahap pertama, kelompok fosfat ditambahkan ke glukosa dalam sitoplasma sel melalui aksi enzim heksokinase. Dalam hal ini, gugus fosfat ditransfer dari ATP ke glukosa membentuk glukosa 6-fosfat. Kemudian pada tahap kedua, glukosa 6-fosfat diisomerasi menjadi fruktosa 6-fosfat oleh enzim fosfoglutamase. Tahap ketiga, molekul adenosin trifosfat mentransfer gugus fosfat ke fruktosa 6-fosfat dan mengubahnya menjadi fruktosa 1,6 difosfat melalui aksi enzim fosfofruktokinase. Pada tahap keempat, enzim aldolase mengubah fruktosa 1,6 difosfat menjadi gliseraldehida 3-fosfat dan dihidrosiaceton fosfat yang merupakan isomer satu sama lain. Langkah kelima, triose fosfat isomerase mengubah dihidroseton fosfat menjadi gliserdehida 3-fosfat yang merupakan substrat dalam langkah glikolisis berturut-turut. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tahapan dari glikolisis. Selanjutnya yaitu langkah ke-6. Dalam langkah ini mengalami 2 reaksi. Yang pertama yaitu enzim gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase mentransfer 1 molekul hidrogen dari gliseraldehida fosfat ke nikotinamida adenin dinukleotida untuk membentuk NADH+, H+. Yang kedua yaitu gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase menambahkan fosfat ke gliseraldehid fosfat yang teroksidasi untuk membentuk 1,3 bis fosfogliserat. Langkah yang ketujuh yaitu fosfat dipindahkan dari 1,3 bis fosfogliserat ke ADP untuk membentuk ATP dengan bantuan fosfogliserat-kinase. Dengan demikian, 2 molekul fosfogliserat dan ATP diperoleh pada akhir reaksi ini. Selanjutnya yaitu langkah ke-8, yaitu fosfat dari kedua molekul fosfogliserat dipindahkan dari karbon ketiga ke karbon kedua untuk menghasilkan 2 molekul 2 fosfogliserat oleh enzim fosfogliserang mutasi. Selanjutnya yaitu langkah ke-9, yaitu enzim enolase menghilangkan molekul air dari 2 fosfogliserat untuk membentuk fosfoenol piruvat. Selanjutnya yaitu langkah terakhir yaitu langkah ke-10, yaitu fosfat dari fosfoenol piruvat ditransfer ke ADP untuk membentuk piruvat dan ATP melalui kerja piruvat kinase. 2 molekul piruvat dan ATP diperoleh sebagai produk akhir. Selanjutnya, bagaimana proses glikolisis berlangsung dalam kondisi aerobik dan anaerobik. Jadi, dalam kondisi aerobik, piruvat dapat ditransportasikan ke dalam mitokondria dan berpartisipasi dalam siklus TCA, di mana piruvat teroksidasi sepenuhnya menjadi CO2 dan H2O. Oksidasi lengkap ini disertai dengan pelepasan energi dalam jumlah yang relatif besar. Sebagian besar ditangkap dalam molekul ATP melalui mekanisme fosforilasi oksidatif. Katabolisme aerobik glukosa yang lengkap membutuhkan pasokan oksigen yang cukup, suatu kondisi yang umumnya terpenuhi dalam sel mamalia normal yang sedang istirahat. Sedangkan dalam kondisi anaerobik atau ketika tidak ada cukup unit produksi karena kurangnya oksigen atau metabolisme sel yang tinggi, piruvat ini akan diubah menjadi laktat. Ini terutama terjadi pada olahraga berat ketika kebutuhan oksigen oleh otot yang bekerja melebihi yang tersedia. Laktat yang dihasilkan dalam kondisi anaerobik dapat berdifusi dari otot ke aliran darah dan dibawa ke hati untuk diubah menjadi glukosa. Glikolisis anaerobik melepaskan sejumlah energi yang dapat digunakan untuk mempertahankan otot bahkan dalam keadaan kekurangan oksigen. Baik, di sini saya akan membahas mengapa piruvat harus memasuki mitokondria untuk oksidasi lengkap dan apa implikasinya bagi metabolisme energi. Piruvat harus memasuki mitokondria untuk oksidasi lengkap karena enzim-enzim yang mengkatalisis reaksi siklus asam triklotoasetat
terletak di dalam mitokondria. Ini berarti bahwa untuk katabolisme aerobik glukosa yang lengkap, sel membutuhkan mitokondria yang berfungsi dengan baik. Implikasinya bagi metabolisme energi adalah bahwa sel-sel dengan mitokondria dapat menghasilkan adenosin trifosfat dalam jumlah yang jauh lebih besar melalui oksidasi lengkap glukosa dibandingkan dengan sel-sel tanpa mitokondria yang hanya mengandalkan glikolisis. Peran glikolisis. Peran utama glikolisis dalam metabolisme energi pada sel-sel mamalia normal adalah menyediakan urutan reaksi awal atau glikosa pirufat yang diperlukan untuk oksidasi glukosa secara lengkap oleh siklus asam trioasetat. Siklus asam trioasetat inilah yang kemudian memasuk adenosin trifosfat dalam jumlah yang relatif besar. Dalam kondisi normal dan istirahat, di mana pasukan oksigen cukup, hanya sedikit laktat yang terbentuk karena sebagian besar pirufat memasuki mitokondria untuk oksidasi lengkap. Bagaimana sel-sel yang tidak memiliki mitokondria seperti eritrosit memenuhi kebutuhan energi mereka? Dalam sel-sel yang tidak memiliki mitokondria seperti eritrosit atau sel darah merah, jalur glikosis menjadi satu-satunya penyedia adenosin trifosfat. Ini terjadi melalui mekanisme konversi tingkat substrat adenosin trifosfat. Karena tidak adanya mitokondria, sel-sel ini tidak dapat melakukan oksidasi lengkap glukosa melalui siklus asam trioasetat dan rantai transport elektron. Akibatnya, sel-sel ini bergantung sepenuhnya pada glikosis anaerobik untuk menghasilkan energi, yang menghasilkan adenosin trifosfat dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan oksidasi aerobik lengkap, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan energi sel-sel ini. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi ini yaitu glikolisis adalah jalur di mana glukosa di katabolisme menjadi pirufat pada langkah awal permanen energi dari molekul glukosa. Reaksi dalam glikolisis mengubah 1 mol glukosa menjadi 2 molekul pirufat dengan hasil bersih 2 molekul ATP yang memiliki dua-dua tahapan atau jalur. Baik, itulah materi